Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Saya berdoa supaya saudara semua tetap memiliki iman yang teguh dan selalu berkobar-kobar di dalam Kristus. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas sebuah topik berjudul apa yang akan kita alami di surga. Nah, orang yang percaya kepada Kristus kalau mati dia akan masuk surga yang disebut juga Firdaus. Dalam Lukas 23 ayat 43, Yesus pernah berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia menjanjikan Firdaus bagi penjahat di sampingnya yang ikut disalib, yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Kata Firdaus berasal dari kata Yunani paradeisos. Ini yang kemudian menjadi kata dalam bahasa Inggris paradise atau surga. Surga adalah tempat Yesus berada atau tempat Allah bersemayam. Letaknya kini adalah di belakang langit biru. Tempat Yesus telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Efesus 4 ayat yang ke-10. Ini adalah tempat orang percaya yang telah meninggal. Dalam 2 Korintus 12 ayat 4, Paulus pernah menulis bahwa dia pernah diangkat ke Firdaus. Wahyu 2 ayat 7 juga berkata bahwa orang yang menang akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, Firdaus atau sorga pada masa kini sebetulnya adalah intermediate heaven atau sorga antara atau intermediate state, keadaan antara atau keadaan sementara. Memang orang percaya yang meninggal sudah bersama Kristus. Filipi 1 ayat 23. Atau menetap bersama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Tapi dalam wujud jiwa atau roh. Dan belum memiliki tubuh kemuliaan. Mereka masih menantikan kebangkitan tubuh. Yakni pada saat Yesus datang kembali. Dan menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh semua orang yang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kelak Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Wahyu 21, 22. Yerusalem baru akan turun dari sorga. Allah akan berdiam di antara umatnya di bumi yang baru. Bukan hanya manusia yang ditebus, tapi seluruh ciptaan akan diperbarui dan disempurnakan. Inilah yang disebut sebagai final state atau final heaven, sorga akhir, yakni langit baru dan bumi baru. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang akan kita lakukan di sorga? Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, pekerjaan utama kita di sorga adalah menyembah Allah tanpa henti. Wahyu 4 ayat 8 sampai 11, Wahyu 7 ayat 9 sampai 12 mencatat tentang hal ini. Ini akan menjadi penyembahan yang sempurna dan murni yang akan membawa sukacita yang tak terbatas. Dalam Wahyu 22 ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini menyiratkan bahwa orang percaya juga akan ikut serta dalam pemerintahan Kristus atas alam semesta yang telah diperbaharui. Akan ada berbagai bentuk pelayanan yang sempurna dan menyenangkan yang akan kita lakukan sesuai dengan rencana Allah. Ini juga bisa meliputi belajar lebih dalam tentang Allah, mengeksplorasi ciptaannya yang luas atau bentuk-bentuk pelayanan lain yang belum bisa kita pahami sepenuhnya pada masa kini. Kita juga akan bekerja di sorga. Tapi konsep pekerjaan di sorga bukanlah seperti pekerjaan duniawi yang membosankan atau melelahkan. Sebaliknya itu adalah pekerjaan yang penuh sukacita dan bermakna. Selain itu dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, kata istirahat di sini berarti tidak adanya lagi penderitaan dan kelelahan akibat dosa seperti yang kita alami di dunia.
Tapi tidak berarti tidak adanya aktivitas selama kita ada di sorga. Karena kita akan beraktivitas dan mengalami perkara-perkara yang sungguh mendatangkan sukacita ilahi. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah nanti di sorga kita akan mengenal pasangan kita, suami atau istri, atau juga anak-anak kita di dalam sorga? Nah, Alkitab menyatakan bahwa hubungan pernikahan seperti yang kita kenal di bumi tidak akan ada di sorga. Juga tidak di langit baru dan bumi baru. Sebab dalam Matius 22 ayat 30 dikatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi kita akan saling mengenal. Contohnya, pada waktu Musa dan Elia bersama-sama Yesus ada di bukit Transfigurasi, dia dikenali tanpa perlu memperkenalkan diri kepada Petrus dan teman-teman yang lain yang naik pada bukit ketika Yesus dipermuliakan itu. Berarti nanti di alam roh semua orang akan saling mengenal satu dengan yang lain. Kasih kita juga akan disempurnakan di sorga. Kasih kita kepada Allah akan menjadi yang utama. Di sorga kita akan menjadi bagian dari satu keluarga besar Allah yang sempurna. Kasih dan relasi kita kepada semua orang percaya akan lebih murni. Bukan hanya eros, kasih erotik seperti seorang suami kepada istrinya. Bukan hanya kasih storge di dalam relasi keluarga seperti seorang bapak atau ibu kepada anaknya. Bukan hanya kasih filia seperti kita mengasihi sahabat kita, tetapi kasih agape, kasih Allah, kasih yang murni, kasih yang tidak menuntut, tapi hanya memberi. Nah, apakah kita akan menemukan bayi-bayi di sorga? Misalnya kalau seorang ibu melahirkan anak bayi, dan tiba-tiba beberapa hari atau beberapa minggu kemudian bayi itu meninggal dunia, apakah kita akan menemukan bayi di sorga? Banyak teolog percaya bahwa anak-anak orang percaya yang meninggal, terutama yang belum mencapai usia pertanggungjawaban moral atau belum bisa menerima atau menolak Kristus sesuai dengan keputusan pribadinya, akan diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Khususnya di dalam relasi dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya beriman, maka anaknya juga diperhitungkan sebagai orang beriman. Sebab dalam 1 Korintus 7 ayat 14 dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi di sorga tampaknya orang tua akan mengenali bayi atau anak mereka sendiri. Tetapi mereka akan menjadi individu yang dewasa, yang sempurna di hadapan Tuhan. Jadi bukan bayi-bayi lagi. Mungkin seperti orang yang berusia 30 tahun. Seperti Yesus ketika memulai pelayanannya juga berusia 30 tahun. Karena walaupun dia masih bayi ketika dia meninggal, roh daripada anak itu kan akan bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi ketika kita menjumpainya tidak lagi dalam wujud roh berupa bayi, tetapi seperti manusia dewasa. Nah, apakah kita akan tinggal di rumah sendiri di sorga? Apakah kita punya rumah di sana? Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 2-3 tentang rumah Bapa, ayat ini menyiratkan ada tempat bagi kita di rumah Bapa. Namun Alkitab tidak memberikan detail arsitektural yang spesifik tentang rumah di sorga itu. Sebab konsep rumah sendiri tampaknya adalah pemikiran kita seperti kita ada di dunia ini. Tetapi sorga akan menjadi tempat komunitas yang sempurna. Kita akan tinggal bersama dalam persekutuan yang intim dengan Allah dan sesama orang kudus. Yang pasti kita akan memiliki tempat yang nyaman dan abadi untuk berdiam. Dan yang paling penting adalah kehadiran Allah dan persekutuan dengannya. Bukan jenis arsitektur tempat tinggal kita. Jadi biar dia yang akan mengatur tempat tinggal yang terbaik buat kita yang percaya kepadanya.
Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah ada perbedaan pahala dan kedudukan di sorga? Memang Alkitab berbicara tentang adanya upah atau mahkota yang menyiratkan perbedaan dalam penghargaan atau kehormatan. Tapi ini bukan untuk kebanggaan diri, saudara. Upah ini tidak akan menimbulkan kesombongan atau sebaliknya iri hati di antara orang percaya. Semua akan merasa puas dengan apa yang telah ditentukan Tuhan. Juga karena semua upah itu akan dipersembahkan kembali kepada Kristus sebagai bentuk penyembahan kepadanya. Seperti Wahyu 4 ayat 10 dan 11 ketika para tua-tua itu melihat Kristus sang anak domba, mereka melemparkan mahkota mereka dan berkata, hanya Engkau yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan dan kuasa sekarang sampai selamanya. Jadi semua kehormatan hanya untuk Tuhan. Nah, perbedaan pahala juga bukan berarti hierarki kekuasaan dalam pengertian duniawi, melainkan lebih kepada tanggung jawab dan kapasitas untuk melayani dan memuliakan Tuhan di sorga. Yesus berbicara tentang hamba yang setia yang akan diberi kuasa atas lebih banyak kota, Lukas 19 ayat 10. Ini juga berkaitan dengan kedekatan dengan Tuhan, kemampuan yang lebih besar untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara, sebaliknya orang percaya yang tidak mendapat pahala karena pekerjaan mereka seperti kayu, rumput kering, atau jerami yang terbakar habis akan mengalami kerugian, tapi tidak akan kehilangan keselamatan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 15 dengan jelas dikatakan bahwa ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Mereka tetap akan masuk sorga, tapi mereka akan kehilangan pahala, mahkota, atau penghargaan yang bisa mereka terima. Ibaratnya seorang atlet yang ikut lomba dan berhasil masuk finish, artinya diselamatkan. Tapi tidak memenangkan medali atau penghargaan apapun karena tidak berprestasi maksimal. Nah, menurut 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, dikatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak mendapatkan pahala yang ditetapkan di tahta pengadilan Kristus, atau dalam bahasa Yunaninya bema, bisa memperbaiki diri untuk mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Sebab bema hanya terjadi sekali. Ini adalah evaluasi atas seluruh kehidupan pelayanan seseorang selama di bumi. Begitu kita meninggal, kesempatan untuk berbuat baik dan melayani Tuhan di dunia ini sudah berakhir. Lagi pula fokus di sorga adalah penyembahan, bukan akumulasi pahala atau mengumpulkan poin. Jika seorang tidak mendapatkan pahala di bema, itu adalah hasil dari apa yang sudah terjadi di bumi. Karena itu, mari kita gunakan setiap hari yang merupakan kesempatan untuk berinvestasi dalam hal-hal yang kekal melalui kesetiaan, pelayanan, dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Yerusalem baru. Saudara sekalian, menurut Wahyu 21 ayat 1 dan 2, langit dan bumi yang sekarang ini akan berlalu. Dan Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Ibu kota sorga kini adalah Yerusalem baru. Namun pada akhirnya Yerusalem baru itu akan turun dari sorga ke langit baru dan bumi baru. Sorga kini sudah ada di belakang langit biru. Tapi langit baru dan bumi baru itu baru akan diciptakan kelak. Tampaknya itu adalah pemulihan dari langit dan bumi yang sekarang kita tinggali, yang sudah jatuh dalam dosa, kemudian nanti akan dihanguskan oleh nyala api dan diperbaharui kembali menjadi langit baru dan bumi baru. Nah, pada saat itulah Allah akan berdiam secara nyata bersama manusia di bumi baru. Yerusalem baru akan menjadi pusat utama dari kehidupan
di bumi baru. Yerusalem baru adalah ibu kota atau kota yang luar biasa besar dan mulianya. Dalam Wahyu 21 ayat 16 dikatakan bahwa kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Nah, satu stadia itu diperkirakan sekitar 185 meter. Berarti kalau 12.000 stadia sekitar 2.220 kilometer. Ini berarti Yerusalem baru yang adalah ibu kota langit baru dan bumi baru itu ukurannya, panjangnya 2.220 kilometer, lebarnya 2.220 kilometer, dan ini luar biasa, tingginya juga 2.220 kilometer. Bayangkan sebuah kubus raksasa yang amat sangat besar dan megah serta tinggi. Tingginya mencapai luar angkasa. Saudara, bangunan tertinggi di dunia sekarang ini Burj Al Khalifa saja nggak sampai 1 kilometer. Ini 2.220 kilometer. Nah, di bumi sebetulnya sudah pernah ada replikanya. Bangunan yang panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama. Apa itu? Ruang Maha Kudus atau ruang Maha Suci di tabernakel, di kemah sembayang atau di bait Allah, di mana hadirat Allah, Shekinah glory, awan kemuliaan Allah ada di sana. Nah, ini sebetulnya merupakan gambaran replika kecil daripada apa yang akan kita lihat bersama-sama di dalam Yerusalem baru. Karena di tempat itu hadirat Allah akan begitu kuat, karena Allah akan tinggal bersama dengan manusia. Mengapa Yerusalem baru itu begitu tinggi? Kalau panjang dan lebar kan mungkin sudah biasa, tapi tingginya luar biasa. Ini melambangkan kemuliaan, kesempurnaan, dan keagungan Allah yang tidak terbatas. Ini menunjukkan bahwa kota tersebut, Yerusalem baru, bukan buatan manusia, melainkan hasil karya ilahi di mana setiap sudutnya tidak ada yang luput dari hadiratnya. Lagi pula dengan besar dan tingginya Yerusalem baru, rupanya ini menyediakan ruangan yang tak terbatas bagi orang-orang yang telah ditebus sepanjang sejarah, mungkin miliaran orang. Ketinggian vertikal yang ekstrim ini 2.220 kilometer bisa menjadi cara untuk menyediakan ruang yang memadai bagi seluruh umat Allah karena terdiri dari banyak tingkat. Kamu tinggal di lantai berapa? Oh, saya 1.051.000 misalnya. Tentu ini akan melampaui batasan fisik dunia. Dengan tubuh kemuliaan yang akan kita terima kelak, tubuh kebangkitan, kita bisa berinteraksi dengan dimensi vertikal ini. Bukan hanya panjang, lebar, tapi juga tinggi. Karena dengan tubuh kemuliaan kita bisa pindah cepat. Dalam sedetik kita bisa naik ke puncak. Dalam detik berikutnya kita bisa turun ke yang paling bawah. Ke bagian manapun di Yerusalem baru atau di bumi baru. Atau bahkan menjelajah sampai ke langit yang baru. Saudara-saudara, Yerusalem baru adalah tempat kediaman Allah yang nyata. Ini menjadi pusat pemerintahan Allah, pusat ibadah dan persekutuan orang percaya, serta tempat kebahagiaan dan hidup kekal. Oh, betapa kita rindu tinggal di tempat itu. Nah, menurut Wahyu 21 ayat 22, tidak ada bait Allah di dalamnya. Di bumi sekarang ini kita membutuhkan gedung gereja sebagai tempat berkumpul untuk menyembah dan merasakan hadirat Allah. Namun kelak di langit baru dan bumi baru, Allah sendiri akan hadir secara langsung dan sempurna di tengah umatnya. Jadi di langit baru dan bumi baru nanti akan ada ibadah yang berkesinambungan. Seluruh keberadaan kita akan menjadi suatu tindakan ibadah. Ini berbeda dari ibadah kita di bumi yang terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Misalnya hari Minggu di gereja. Karena kelak Allah akan hadir secara langsung dan sempurna di antara umatnya. Wahyu 21 ayat 3. Setiap nafas, setiap aktivitas, setiap penjelajahan kita hanyalah untuk kemuliaan Allah.
Kelak nampaknya tokoh-tokoh Alkitab misalnya Musa, Daud, Petrus, atau Paulus akan berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana Allah bekerja dalam sejarah keselamatan umat manusia. Ini tentu bukan khotbah untuk menginsafkan, melainkan semacam kesaksian kemuliaan Allah melalui hidup mereka yang akan memperkaya pemahaman kita. Di sorga kita akan menyanyi dan menyembah Tuhan. Wahyu 5 ayat 9-10 misalnya mencatat bahwa kita akan menyanyikan suatu nyanyian baru. Jadi nyanyian dan musik adalah ekspresi alami dari pujian, sukacita, dan penyembahan kepada Allah. Akan ada ekspresi musikal yang tak terbayang keindahannya. Yang menyatukan semua orang yang telah ditebus oleh Allah dalam harmoni yang sempurna memuliakan Raja di atas segala raja. Selanjutnya dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2 digambarkan adanya sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yakni di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, ini merupakan gaya bahasa simbolis ya saudara. Tidak boleh difahami secara hurufiah. Ini adalah gambaran yang indah tentang pemulihan Taman Eden. Tempat di mana kehidupan berlimpah, tidak ada lagi penyakit atau kekurangan. Sungai air kehidupan melambangkan kelimpahan hadirat Allah dan berkatnya yang kekal. Sementara pohon kehidupan melambangkan kehidupan abadi yang akan dinikmati semua orang yang telah ditebus oleh Yesus. Pohon kehidupan pertama kali muncul di Taman Eden menurut Kejadian 2 ayat 9. Dan keberadaannya akan kembali di Yerusalem baru. Yang melambangkan pemulihan total dari persekutuan manusia dengan Allah dan akses tak terbatas kepada hidup yang kekal. Berbuah setiap bulan menunjukkan kelimpahan yang tak ada habis-habisnya, kesuburan yang konstan, dan pasokan yang tak terputus. Di langit baru dan bumi yang baru tidak akan ada lagi kekurangan atau kelaparan. Karena ada sumber kehidupan yang selalu tersedia dan segar. Nah, kita tahu bahwa menurut Alkitab, di sorga atau di langit baru dan bumi baru tidak ada penyakit. Tapi mengapa ditulis akan ada daun pohon-pohon yang dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa? Apa maksudnya? Ini tentu bukan penyembuhan dari penyakit fisik yang ada, seperti demam atau penyakit kanker. Tapi penyembuhan atau pemulihan dari segala konsekuensi dosa yang pernah ada di dunia lama. Sekarang di dunia yang baru tidak ada lagi penyakit, kematian, dosa semacam itu. Berarti ini adalah gambaran pemeliharaan kondisi sempurna di mana dosa tidak memiliki kekuatan apa-apa. Daunnya akan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, bangsa-bangsa yang dimaksud di sini adalah orang yang telah ditebus dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Wahyu 7 ayat 9. Ini menekankan universalitas penebusan Kristus kepada segala bangsa, kaum, bahasa, dan budaya apapun. Di langit baru dan bumi baru, identitas unik itu akan tetap ada. Ada identitas etnis, suku, dan bahkan kekayaan budaya yang mencerminkan keragaman ciptaan Allah akan tetap ada. Orang-orang masih dikenali berdasarkan asal-usul bangsa dan suku mereka. Tapi perbedaan ini tanpa pembagian yang menjadi sumber konflik atau kesombongan atau diskriminasi. Sebaliknya, perbedaan ini akan menjadi bagian dari kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui keragaman umatnya yang telah ditebus, yang bersatu dalam penyembahan. Setiap budaya dan suku akan membawa kemuliaan dan kehormatan mereka ke Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 24 dan 26. Ini berarti bahwa keindahan keragaman manusia yang diciptakan oleh Allah akan disempurnakan dan disucikan, bukan dihilangkan. Haleluya. Di sana akan ada bahasa universal dan sempurna yang dipahami semua orang. Mungkin pula komunikasi tidak lagi dibatasi oleh bahasa verbal seperti di dunia ini. Mungkin akan ada bentuk komunikasi yang lebih langsung dan intuitif
di mana pikiran dan hati dapat dipahami secara sempurna tanpa hambatan bahasa. Di sorga atau langit baru dan bumi baru, manusia tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa dan tidak akan ditebus lagi oleh juru selamat. Penebusan hanya terjadi sekali 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Golgota. Kehadiran Allah yang sempurna di langit baru dan bumi baru tidak memberi ruang bagi dosa untuk eksis. Kehendak kita pun akan sepenuhnya selaras dengan kehendak Allah. Kita tidak hanya tidak ingin berbuat dosa, tapi juga tidak akan mampu berbuat dosa karena sifat kita telah dikuduskan sepenuhnya. Nah, saudara, meskipun Yerusalem baru adalah pusatnya, ibu kotanya dari bumi yang baru, namun bumi baru itu sendiri tampaknya akan jauh lebih luas dari sekedar kota tersebut. Planet bumi bahkan alam semesta diperbarui. Kita akan memiliki tubuh kebangkitan yang mulia, dirancang untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik untuk dijelajahi, dinikmati, atau dikelola. Ini mungkin melibatkan penjelajahan, penemuan, dan interaksi dengan ciptaan Allah yang diperbarui secara luas. Jika ada langit baru, ini mungkin menyiratkan pembaruan seluruh alam semesta termasuk bintang-bintang, galaksi, dan planet-planet lain. Meskipun Alkitab tidak secara spesifik membahas kehidupan di planet lain, konsep langit baru menunjukkan skala pembaruan yang sangat besar. Ini akan menjadi ekspresi dari mandat awal Allah kepada manusia untuk mengelola ciptaan Allah. Kejadian 1 ayat 28, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Namun perlu dicatat bahwa fokus utama Alkitab tentang eskatologi adalah pada bumi yang diperbarui dan persekutuan yang langsung manusia dengan Allah di Yerusalem baru. Spekulasi tentang planet-planet lain dan kerajaan di alam semesta meskipun menarik berada di luar cakupan ajaran eksplisit dari Alkitab. Adapun keberadaan kerajaan atau kehidupan lain di planet-planet di alam semesta yang luas, Alkitab tidak memberikan penjelasan. Ini adalah area di mana kita harus mengakui bahwa pengetahuan kita terbatas dan ada banyak hal yang masih menjadi misteri yang akan diungkapkan oleh Allah pada waktunya. Yang penting adalah pastikan saudara dan saya masuk sorga, ada di langit baru dan bumi baru, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pastikan nama kita tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan gunakan juga setiap kesempatan yang ada untuk melayani dengan tulus, agar kita mendapatkan pahala abadi di dalam kerajaan sorga dan juga di langit baru dan bumi baru. Saya berdoa supaya kupasan daripada firman pada hari ini mencerahkan akal budi saudara, mendorong hati saudara. Masih banyak hal-hal yang luar biasa yang Allah telah siapkan bagi kita. Dan biarlah kita sungguh-sungguh selalu taat mengikuti rancangan Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih melalui firman-Mu hari ini, sekelumit Engkau memberitahukan kepada kami rahasia-Mu yang besar yang Engkau rancangkan di dalam kerajaan sorga, di langit baru dan bumi baru. Oh, masih banyak hal yang belum kami pahami, tapi kami yakin apapun rencana Tuhan selalu indah, bahkan jauh melampaui akal budi dan pemikiran kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.